Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semuanya. Ya, selamat datang bersama saya Arif Nugroho Rahman. Oke, kali ini kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi syariah ya, akuntansi syariah. Ini kita sudah pertemuan ke-13 ya, pertemuan ke-13. Ini topik kita itu sudah cukup banyak yang sudah kita bahas ya, terkait dengan akuntansi syariah ya. Nah, di pertemuan yang kali ini yang ke-13 ini kita masuk ke akuntansi salam ya, akuntansi salam. Nah, akuntansi salam di sini yang menjadi ruang lingkupnya itu nanti dia digunakan oleh sebuah perusahaan atau sebuah entitas ya, yang melakukan transaksi salam ya. Nah, transaksi salam ini bisa dari sisi penjual dan dari sisi pembeli ya. Jadi dalam transaksi salam ini ruang lingkupnya itu memang untuk transaksi baik dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual. Nah, namun nanti transaksi salam ini tidak termasuk ya, yang dikecualikan itu obligasi syariah atau suku. Nah, itu suku yang menggunakan akad salam. Nah, ini ada pengecualian ya dalam pernyataan akuntansinya seperti itu. Nah, apa sih yang secara definisi atau konsep dalam transaksi salam ya? Jadi nanti dalam transaksi salam di akuntansi itu dalam perlakuan atau pencatatannya nilai yang dicatat itu nilai yang diakui di dalam neraca, nilai yang diakui di dalam neraca. Nah, itu nilai yang dicatat ya, dasar pencatatannya dari situ. Kemudian untuk nilai wajar ya, kemudian pencatatannya ya sesuai dengan nilai wajar ya, kalau untuk sebuah aset non kas ya. Jadi nanti nilai wajar ini nilai yang akan digunakan untuk mengukur ya, sebuah aset seperti itu. Nah, aset ini nanti yang akan dipertukarkan di dalam sebuah transaksi tersebut ya. Ya, jadi memang dalam transaksi salam ini nanti kedua belah pihak itu memang harus memiliki pengetahuan yang memadai dalam hal konteksnya dalam bermuamalah dalam bidang dalam sistem syariah ya, bermuamalah dalam sistem syariah. Nah, jadi salam di sini bisa jadi kategorinya dapat dikategorikan sebagai akad jual beli barang tapi dengan pesanan ya. Ya, namun nanti proses penyerahan barangnya itu dikirimkan pada hari yang berbeda. Jadi modelnya dia transaksi jual beli namun dengan mekanismenya harus pemesanan terlebih dahulu melalui pemesanan. Nah, ini memang transaksi ini kalau yang kemarin, kalau yang murabah itu barangnya ada, kalau yang ini memang perlu dilakukan pemesanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan di situ ya. Jadi memang ada beberapa hal yang membedakan dengan transaksi-transaksi sebelumnya seperti transaksi murabah ya. Nah, jadi memang salam ini memang khusus digunakan untuk transaksi yang memang harus barangnya dipesan terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang istilahnya perlu inden ya, ketika kita membutuhkan suatu barang di mana barang tersebut belum tersedia itu perlu inden terlebih dahulu. Nah, itu kalau dalam transaksi syariah bisa menggunakan transaksi salam. Nah, jadi nanti karakteristik salam ya, jadi karakteristik dalam transaksi salam itu nanti entitas itu tidak bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam satu transaksi salam. Jadi dia bertindak hanya sebagai perantara ya, perusahaan itu ya. Nah, kemudian jenisnya memang ada dua ya. Yang pertama itu salam biasa, jadi dia tidak sebagai pembeli maupun penjual, jadi dia sebagai perantara. Kemudian yang kedua dia sebagai penjual ya, namun dia menyediakan barangnya itu dengan cara pesanan. Nah, itu juga bisa menggunakan salam tapi namanya salam paralel ya. Jadi
kalau salam paralel itu berarti perusahaan itu sebagai perantara itu dia memesan terlebih dahulu barangnya kepada pihak supplier, baru nanti dia jual. Nah, sedangkan kalau yang salam biasa itu ketika ada orderan dia dia order, dia pesan seperti itu ke supplier. Nah ini kalau dalam akuntansi pada umumnya itu istilahnya kayak mekanisme just in time kalau di akuntansi manajemen. Nah di dalam akuntansi syariah itu ada mekanisme just in time ya, transaksinya atau sistemnya menggunakan salam. Salam ini memang digunakan untuk seperti itu. Memang ada ini keunggulan kalau keunggulan salah satu mekanisme salam itu keunggulannya memang perusahaan itu tanpa memiliki barang terlebih dahulu ya, tapi dia sudah bisa membuka orderan seperti itu ya. Nah ini salah satu kelebihan dalam mekanisme transaksi salam atau sistem transaksi salam ya. Jadi nanti memang kalau transaksi salam memang harus ada akad ya, akad antar perusahaan atau entitas sebagai pembeli dan sebagai penjual atau produsen atau suppliernya tadi ya. Nah itu. Nah jadi memang nanti akad yang digunakan itu tidak saling tergantung. Nah itu namanya yang kalau yang paralel tadi kan, makanya dia itu sudah akad. Jadi misalnya perusahaan perantara sudah akad kepada supplier terlebih dahulu ya. Dan habis itu nanti barangnya baru dijual ke pembeli seperti itu. Sedangkan kalau yang akad salam biasa itu ketika ada pembeli pesan ke perusahaan, nah perusahaan baru pesan ke supplier, just in time kalau dalam akuntansi secara umum atau mekanisme manajemen secara umum ya, seperti itu. Nah itu kemudian terkait dengan spesifikasi barang ya, jadi masih kategori karakteristik salam itu, barang yang dijual belikan itu harus disepakati terlebih dahulu oleh pembeli dan penjual di awal akadnya ya. Jadi nanti awal akad itu sudah disepakati berapa barang yang dijual dan harganya, itu harus jelas di awal ya. Meskipun pemesanan ya harus seperti itu, dan itu nanti kalau sudah mengikat kan tidak bisa dibatalkan kan oleh sepihak seperti itu ya. Nah itu. Nah misalnya perusahaan perantara ya sebagai pembeli ya, maka dia bisa meminta jaminan kepada pihak penjual untuk menghindari risiko-risiko kerugian. Misalnya supplier tidak bisa memenuhi pesanan ya, supplier tidak bisa misalnya tidak bisa menepati kualitas atau spesifikasi barang yang diminta. Nah itu makanya dia berhak meminta jaminan kepada pihak suppliernya ya. Jadi dia sebagai, memang ini salah satu karakteristik salam seperti itu, karena tadi ya dia sebagai perantara saja soalnya ya. Nah itu. Kemudian barang pesanan itu harus diketahui karakteristik dari barangnya secara umum, misalnya kuantitas, kualitas, spesifikasi secara mendetailnya ya, jenisnya ya, terus nanti warna mungkin ya, spesifikasi warna dan sebagainya itu harus betul-betul dijelaskan di awal ya. Makanya dalam transaksi salam tidak boleh ketika pemesanan barang katakanlah warnanya merah kok diberikan biru. Nah itu dalam transaksi salam tidak diperkenankan seperti itu. Makanya harus di awal harus disepakati warnanya merah, terus jumlahnya juga jangan sampai, karena jumlah ketika berbeda dengan akadnya itu nanti akan istilahnya kalau berbicara mengenai aspek dari kualitas transaksi tersebut akan berkurang ya, karena itu sudah tidak sesuai dengan akad atau perjanjian, bisa dikategorikan itu nanti bisa membatalkan akad tersebut seperti itu ya, seperti itu. Dan makanya nanti di dalam akad itu perlu dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi ketika ada permasalahan itu penyelesaiannya bagaimana, misalnya ada barang yang kurang, nah itu penyelesaiannya bagaimana, itu harus dijelaskan dulu di akad seperti itu karakteristik salam ya. Nah itu. Kemudian barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik ya tadi sudah ya. Kemudian alat pembayaran atau sistem pembayaran, mau transfer mau
pakai apapun itu bebas, yang penting nanti dijelaskan di awal, mau cash, mau tempo dan seterusnya ya. Tuh. Nah, memang nanti transaksi salam ini apabila ada pihak pembeli, itu pihak pembeli bisa memberikan modal terlebih dahulu kepada pihak penjualnya ya. Jadi nanti sebelum penyerahan barang itu pihak pembeli itu bisa memberikan modal kerja terlebih dahulu lah, bisa berupa nanti postcode atau uang muka, DP dan seterusnya ya. Seperti itu. Itu berbicara mengenai transaksi salam ya. Nah, nanti bagaimana sih perlakuan akuntansi untuk masing-masing pihak ya. Misalnya yang pertama terkait dengan pihak pembeli ya. Jadi pihak pembeli ketika melakukan transaksi salam itu dia mengaku sebagai piutang ya, pada saat dia membayarkan uangnya atau modal usahanya ya, kepada penjual. Nah, itu bisa diakui sebagai piutang ya. Ketika dia memberikan pembayaran di muka, nah itu bisa diakui sebagai piutang. Nah, kemudian yang disetorkan itu bisa berupa uang kas ya, atau aset yang istilahnya aset non kas. Cuma nanti kalau aset non kas perlu diukur terlebih dahulu berapa nilai wajarnya dan berapa nilai bukunya. Nah kemudian jika barang itu sudah diberikan ya, diterima oleh pihak pembeli, maka barang itu dinilai sesuai dengan nilai kesepakatannya ya, seperti itu. Nah, jadi nanti ketika ada kualitas yang berbeda, nah itu ada bagaimana cara pengakuannya. Nah, jadi kualitasnya berbeda itu diukur dulu. Kalau nilai wajarnya itu berbeda dengan nilai yang dipesan, yang di dalam akad, maka nanti diakui sebagai kerugian ya. Jika nilai wajarnya itu memang lebih rendah dari nilai barang yang tercantum di akad. Sedangkan kalau nanti kebalikannya berarti diakui sebagai keuntungan, seperti itu. Nah, itu dari sisi pembelinya ya, sisi pembeli bagaimana mengakui ketika transaksi akad salam. Nah, kemudian apabila barang itu sudah diberikan ya, nah dan misalnya jajang sudah disepakati dan nanti pembeli itu tidak menerima barang sesuai dengan tanggal jatuh temponya misalnya, nah itu nanti bisa dilakukan semacam kayak apa ya istilahnya, negosiasi atau mungkin istilahnya pemberitahuan bahwasanya nanti pengirimannya itu modelnya bisa diperpanjang atau bagaimana. Nah nanti itu soalnya itu berpengaruh terhadap nilai dari barang tersebut ya, seperti itu. Nah jadi nanti itu kalau misalnya barangnya yang diberikan mundur misalnya. Nah kemudian kalau misalnya Pak barangnya tidak jadi dikirimkan, nah itu nanti kan otomatis kan batal kan akadnya. Dan nanti pihak pembeli itu akan mengakui sebagai piutang ya, yang harus dilunasi oleh pihak penjualnya. Jadi dia harus memberikan dia mengaku sebagai piutang ya. Jadi bisa diminta nanti pengembalian ya, cashback atau cashback ya, seperti itu. Nah itu terkait dengan salah satu contoh karakteristik transaksi salam ya. Nah kemudian apabila sudah terlanjur misalnya pihak penjual memberikan jaminan ke pihak pembeli dan nanti tidak bisa memenuhi, nah itu nanti jaminan itu bisa digunakan sebagai, namanya aja jaminan, bisa dijual kemudian untuk melunasi seberapa besar kerugian atau yang sudah dibayar, kerugian yang dialami oleh pihak pembeli, seperti itu. Nah itu kalau misalnya barangnya terjadi wan prestasi dari segi penjual. Kemudian kalau sudah misalnya tidak terjadi wan prestasi, ya otomatis nanti pihak pembeli akan mengakui barang itu sebagai persediaan. Itu dari sisi pembeli lah. Kemudian dari sisi penjual, jadi apabila terjadi transaksi salam, dia mengakui sebagai kewajiban ya pada saat dia menerima uang modal ya.
modal dalam transaksi salam ya. Nah, besarnya sesuai dengan yang dibayarkan oleh pihak pembeli seperti itu. Nah, itu bisa berupa juga kas maupun non kas tadi ya. Apabila non kas memang harus diukur sesuai nilai wajar dan nilai akadnya ya. Nah, apabila nanti transaksi salam itu dihentikan ya, maka dia harus mengakui sebagai kewajiban kepada pembeli, ini pihak penjualnya. Itu kalau misalnya dari segi penjual. Nah, kemudian kalau transaksi salam biasa, nah kalau salam paralel itu nanti memang penjual itu akan melakukan pengukuran kalau asetnya non kas ya. Jadi dia akan melakukan pengukuran ya terhadap aset yang diberikan tersebut ya. Kalau memang nanti asetnya itu nilai wajarnya itu lebih kecil dari yang dia diakui sebagai sebetulnya dia diakui sebagai kerugian ya. Nah, itu karena nilai lebih kecil ya, seperti itu. Dia harus menutup dari selisih tersebut ya. Itu. Nah, jadi nanti pihak dalam penyajian laporan transaksi salam itu pembeli akan menyajikan terkait dengan modal usaha itu sebagai piutang salam. Nah, piutang itu memang harus diakui nanti ya, dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya ya, dalam transaksi salam. Nah, kemudian penjual dalam menyajikan modal yang sudah diterima itu dia diakui sebagai kewajiban salam. Nah, kemudian bagaimana pengungkapannya? Ya, jadi pembeli dalam transaksi salam ini dia mengungkapkan secara umum bahwa modal usaha salam itu bisa dibiayai oleh sendiri atau secara bersama-sama dengan pihak lain ya. Nah, itu besar dalam mengakui besarnya modal salam itu sesuai dengan yang dikeluarkan, baik itu dia mengeluarkan sharing tadi, menutup dulu biayanya ya, nalangi dulu, atau memang itu nanti biayanya dikeluarkan digabungkan antara pihak pembeli dengan pihak perusahaan kepada penjual. Nah, bagaimana terus nanti jenis barang dan kuantitas yang dipesan itu harus diungkapkan secara jelas ya, jumlahnya, kuantitasnya. Nah, nanti terkait dengan pengungkapannya ini sesuaikan dengan PSAK 101 terkait laporan keuangan syariah. Nah, penjual dalam transaksi salam itu dalam mengungkap piutang salam itu ketika transaksinya adalah salam paralel ya, dia mengungkapkan sebagai piutang salam apabila dia memiliki hubungan istimewa. Nah, kemudian jenis dan kualitas barang pesanan harus jelas dan dia nanti merujuk kepada PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Nah, itu tadi teman-teman untuk transaksi salam. Saya akhiri dulu pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.